Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil Quran, tahiyatan lissalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan, kita sekarang berada di pesantren Tahfidz Suluh Melayu Madani, dan untuk acara hari ini adalah Quranic Time. Seperti biasa, sekarang sudah ke part yang kelima. Bersama saya ada Akhi Aslam. Silahkan perkenalkan, ini merupakan santri dari pesantren Tahfidz Suluh Melayu Madani. Silahkan, Akhi. Perkenalkan, nama saya Nakib Aslam Al-Nu'man. Saya adalah termasuk santri di pesantren Tahfidz Al-Madani ini. Seperti itu. Sekarang kuliah di mana, Akhi? Alhamdulillah sekarang sudah menempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, Masya Allah. Di prodi apa? Di Prodi Hukum Keluarga Islam. Masya Allah. Kita doakan semoga Akhi Aslam senantiasa selalu berjuang atas keilmuan yang ingin dia tempuh. Amin. Untuk hari ini seperti biasa, runtutan acara pada Quranic Time yaitu lantunan ayat suci Al-Quran dari penghafal santri penghafal program Pondok Pesantren Tahfidz Suluh Melayu Madani yang akan dibacakan oleh Akhi Aslam dengan membacakan surat Maryam ayat 30 hingga ayat 35. Lalu kita akan mentelaah hikmah dari ayat yang telah dilantunkan dan kita akan mengambil intisari dari surat tersebut. Baik, silahkan Ayah Aslam melantunkan surat Maryam ayat 30 sampai ayat 35. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bacakan surat Maryam dari ayat 30 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Maka nadillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih atas lantunan ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Akhi Aslam. Untuk selanjutnya kita akan mentelaah arti dari setiap ayat, lalu kita akan mencari intisarinya di dalam tafsir-tafsir. Baik, kita menuju ke ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Ini ketika Nabi Isa beliau dilahirkan, lalu Maryam pulang ke kampungnya. Ini bentuk atas mukjizat Nabi Isa. Ketika bayi, beliau berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Di ayat ke-31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memberikan kepadaku untuk menunaikan salat dan zakat selama hidupku. Selanjutnya,
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulul haq alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladi subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Baik, Akhi Aslam, di dalam ayat surat ini, surat Maryam ayat 30 sampai ayat 35, ini menerangkan tentang mukjizat Nabi Isa. Jadi ada beberapa mukjizat Nabi Isa. Yang pertama, Nabi Isa sudah bisa berbicara, berkata ketika dia bayi, dan konteksnya ini berbicara untuk membela ibunya, karena penciptaan Nabi Isa ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Beliau ini tidak dilahirkan dengan seorang ayah. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah untuk Maryam, maka Nabi Isa dipisahkan bicara untuk membenarkan bahwasanya beliau ini adalah nabi yang akan dikasihkan kitab untuk pedoman manusia di zaman itu adalah kitab Injil, dan dijadikan panutan untuk zaman itu. Lalu yang kedua, Nabi Isa ini mempunyai mukjizat-mukjizat yang dimana di sekitarnya itu menjadi berkah, seperti bisa mengeluarkan air, bisa menghidupkan burung-burung dan lain-lain. Dan intisari yang paling inti di sini yaitu kita tidak boleh menjadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan, karena di situ sudah ditekankan bahwasanya Nabi Isa itu seorang nabi dan Allah itu tidak beranak maupun mempunyai anak, tidak diperanakan. Seperti itu, Akhi Aslam. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, itulah Quranic Time pada hari ini. Semoga intisari dan hikmah-hikmah pada hari ini kita bisa serap dan bisa kita rasakan. Astaghfirukum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.